Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Saya senang sekali Bapak Ibu bisa bertemu kembali bagi kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Renungan harian Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita pada hari ini, biarlah kita ikuti dengan seksama. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita sungguh bersyukur bahwa kita boleh dihidupkan oleh Roh Allah, sehingga kita yang adalah daging ini, yang dari daging ini diberkati oleh Tuhan dengan segala berkat yang melimpah dalam kehidupan kita masing-masing. Kita diberkati Tuhan dalam roh sehingga kita menjadikan kita hidup. Saat ini jikalau kita boleh hidup sampai saat ini secara fisik Bapak Ibu, kita dapat meraba tangan kita dapat berjabat tangan dan kita boleh saling memandang Bapak Ibu Saudara-saudariku, karena kita masih menghidupi, memang hidup dalam daging, dalam tubuh ini Bapak Ibu Saudara-saudariku. Tetapi kita harus memahami Bapak Ibu, tubuh atau daging yang kita kenakan saat ini akan meninggalkan atau akan tinggal dan kembali menjadi tanah, karena dari tanah lah pembuatannya. Maka apa yang akan menjadi kehidupan yang kekal adalah roh itu sendiri. Rohlah yang memberi hidup. Maka yang menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu, mengapa kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan, mengapa kita harus selalu beribadah, berminggu, pertanyaan, beribadah dalam rumah tangga kita masing-masing Bapak Ibu, karena kita sama seperti ketika si ubeon kita lapar lalu kita memberi makan supaya kita kenyang. Demikian juga dengan roh kita yang hidup di dalam diri kita ini Bapak Ibu, setiap firman itulah yang mengenyangkan roh kita sehingga dia tidak akan kelaparan, sehingga dia tidak akan pernah merasakan kehausan sekalipun oleh firman Allah. Maka dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudariku, orang yang setiap harinya boleh dikenyangkan oleh firman Tuhan adalah orang-orang yang bersyukur dan berbahagia di dalam hidupnya. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Allah. Maka kebahagiaan kita Bapak Ibu Saudara-saudariku ketika kita hidup dan juga mendengarkan firman Allah itu sendiri. Sekalipun mungkin penderitaan, pergumulan datang menghadang kita, tetapi kalau roh kita sudah dikenyangkan, kita akan kuat, kita akan memberikan energi yang positif pada tubuh kita ini untuk dapat melakukan dan menuntaskan pekerjaan kita semampu dan sekuat kita Bapak Ibu. Begitu besarnya kekuatan roh dalam tubuh ini kalau rohnya dikenyangkan dengan firman Tuhan. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudariku terus menghidupkan roh Allah itu di dalam diri kita, secara khusus hidup dalam kasih, pengampunan, dan itu sangat berguna sekali. Maka dikatakan dalam firman ini, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Daging ini kalau ada datang pergumulan, mungkin sudahlah saya malas melakukan ini dan itu. Dan kalau kita atau dalam diri kita atau dalam jiwa kita tidak disemangati, maka badan ini ya bisa begitu saja hidup dalam keputusasaan. Tetapi jikalau dalam diri atau dalam inner beauty kita, di dalam diri kita ini memberikan semangat pada tubuh ini, kita akan mampu. Maka dalam firman Tuhan juga berkata Bapak Ibu Saudara-saudariku, hati yang gembira adalah obat. Semangat yang baru memberikan kepada kita Bapak Ibu kekuatan, tetapi semangat yang kering itu mengeringkan tulang, semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku, hiduplah dalam penyembahan. Mari perbaiki nilai-nilai spiritualitas kita, hubungan kita dengan Tuhan, dengan selalu mengisi dan mengenyangkan roh kita dengan firman Tuhan. Lihat,
bagaimana Tuhan akan terus bekerja membuat kita bersyukur dan berbahagia menjalani hidup ini. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan dengan firman Tuhan, biarlah kami boleh dikenyangkan dan kami bersuka cita menjalani kehidupan ini. Sungguh Tuhan, penderitaan di kami Tuhan, yakin dan percaya kami akan dapat melaluinya oleh karena kami menerima kekuatan dan menerima hidup. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kami tidak hanya memikirkan apa yang dalam dunia ini atau kehidupan di dunia ini, tetapi kami memikirkan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Engkau di kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudari kami ini dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, aktivitas mereka, rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka rezeki-Mu, Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, Tuhan memberkati mereka dengan damai dan sukacita. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintah negara kami, pemerintah bahkan di daerah-daerah mana kami tinggal, Tuhan kiranya memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.